Padahal dulu cuma modal 100.000 udah berjalan dari 100 biji kelapa sampai bisa produksi 3.000 biji kelapa per hari. Awal dikerjain sama suami, sekarang punya 20 karyawan, bahkan bisa kebeli mobil 2 dan rumah 2. Wah, mantap bener. Pertama, ini kelapanya ya udah berbentuk seperti ini. Yang kelapa tua biasa stok gini itu 3.000 biji, biasa ambil dari luar Jawa, daerah Sumatera. Yang daerah Jawa juga ada, tapi kurang banyak. Dan kalau Sumatera juga murah, jadi harganya terjangkau lah. Nah, ini kelapanya digergaji ya tengahnya dengan alat khusus. Dulu pesan katanya untuk mendapatkan alat ini, jadi fungsinya untuk memotong bagian tengahnya batok kelapa itu agar gampang nanti tidak mudah pecah ketika dibuka kelapanya sampai sebanyak-banyaknya. Kenapa memilih usaha ini? Karena niatnya mau mengembangkan usaha nenek moyang simbah-mbah. Terus saya tertarik soalnya ini termasuk makanan legendaris gitu. Kalau belajarnya dulu langsung dari simbah-mbah dan orang tua, karena dari kecil sudah sering bantuin, jadi udah ngerti sejak dulu kala gitu. Setelah dipotong tengahnya tadi, langsung aja proses dicungkil, melepaskan daging kelapanya dari cangkangnya. Setelah dicungkil, masuk proses perendaman kelapa ya. Dalam kurun waktu 1 malam, sudah direndam semalaman, kita langsung proses pemarutan kelapa ya. Tuh, sampai sebanyak itu menggunung guys, saking banyaknya. Memasarkannya dulu dibawa-bawa ke pasar-pasar, muter-muter, dibawa pakai tampah keliling ya. Ada menerima, ada juga yang menolak, sampai diusir-usir pernah. Nggak boleh di sana, nggak boleh di sini sama sapam. Tapi ya namanya usaha ya harus terus diusahakan, karena dulu dalam posisi mencari uang untuk membantu suami mau nggak mau, jadi ya bodo amat karena niatnya cari uang halal untuk bantu-bantu keluarga. Wah, keren banget. Nah, kita masuk lagi proses pemerasan santan ya, diinjek-injek gini. Jadi masih manual karena kalau 100% pakai mesin nggak jadi ketek, hasilnya tidak maksimal keteknya, tidak keras, bahkan bisa lemes katanya. Sembari disiram air dingin juga, kadang disiram air hangat juga, jadi dicampur gitu ya. Soalnya kalau cuma air dingin aja nggak mau kental santannya. Biasa meras 1 keranjang itu sekitar setengah jaman ya. Sempat juga dihina, diremehkan, disepelekan, misalnya di pasaran gitu bilang gini, lah ini kok makanan sekecil itu kok mahal sekali. Kadang ada orang nyicipi terus ditinggal pergi. Jadi karena sudah terbiasa ya, mentalnya mungkin udah baja, tetap sabar aja. Setelah diinjak-injak tadi, kita masuk proses pemerasan santan yang kedua ya guys. Tujuannya biar lebih bersih lagi santannya, diperas sampai akar-akarnya menggunakan mesin khusus dari zaman simbah-mbah sejak dulu kala. Ini ampasnya biasa untuk pakan ternak. Setelah kelapa tadi diparut dan menjadi santan yang banyak dan kental, tadi masuk lagi proses direbus ya, dimasukkan ke drum atau kaleng besar jumbo, direbus selama sekitar 1 jaman menggunakan kayu bakar tradisional. Tandanya nanti keluar minyaknya. Terus santan tuanya juga ikut terpisah ya dari minyaknya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, biasa pembelinya ini dari orang-orang tua ya, lansia gitu. Kalau anak-anak muda nggak suka. Ada yang beli anak muda paling biasanya untuk orang tua, dibawa untuk mbahnya atau untuk oleh-oleh gitu. Kemudian ini santannya udah mateng ya guys, langsung aja dipindahkan di situ tuh. Untuk proses dipres ya menggunakan alat khusus buatan sendiri dengan hidrolik untuk dipres minyaknya itu sampai benar-benar kering. Nanti biasa minyaknya diambil di pabrik minyak kelapa, dan untuk santan kentalnya itu nanti akan menjadi lemper keteknya guys. Jadi kalau dirunut dalam, meskipun karyawannya 20, tapi mereka pasti ada yang punya anak, punya orang tua, banyak yang harus dihidupkan dari pekerjaan ini karena prinsip owner yang penting bisa banyak bermanfaat untuk sesama dan bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Wah, mulia sekali ya guys. Nah, hasilnya seperti ini ya setelah dicetak tadi guys. Ini kerasnya luar biasa, hampir sama seperti batu, rasanya juga masih hambar ya. Masuk lagi proses pemarutan ya. Itu tadi sudah dipotong-potong kecil-kecil ya agar mempermudah memarutnya, biar teksturnya bisa hancur lembut juga nanti ketika dimakan. Setelah banyak diparut tadi, kita mau masuk proses pembumbuan ya. Pertama gula jawa masuk 2 bulatan gitu atau setengah kilo aja cukup sampai meleleh gulanya. Ditunggu 30 menitan ya. Kalau sudah mencair dikasih vanili dikit aja, seplastik kecil. Kemudian masuk lagi keteknya tadi yang sudah diparut ya, sekitar 1 kilo aja. Lalu masuk lagi tepung ketan. Kalau ini dikira-kira aja sampai pas aja teksturnya, diaduk-aduk sampai benar-benar merata. Itu sekitar 2-3 jaman. Wah, lama juga ya guys. Sambil ditambahkan air juga ya, tapi tergantung bahan keteknya. Kalau lembek nggak perlu ditambahkan air, tapi kalau keras harus dikasih air ya biar enak ngaduknya. Nggak pernah nyangka bisa sampai sejauh ini, kayak sebuah keajaiban bisa diberikan kenikmatan sebesar ini. Nikmat sekali rasanya dan bersyukur ya. Jadi meskipun cuma lemper ketek begini, tapi produknya pengiriman hampir ke seluruh Indonesia, Surabaya, Bandung, Jakarta, Solo, Bali, bahkan pernah dikirim ke Singapura. Wah, mantap bener. Hasilnya seperti itu tadi ya. Masuk lagi proses ngepeli bahasa Jawanya atau dibentuk ya. Bentuk unik juga ya guys, bulat panjang begitu. Tangannya juga sudah pakai sarung tangan, jadi aman pastinya guys. Langsung dimakan sebenarnya udah bisa, tetapi alangkah baiknya dikukus dulu biar tambah nikmat. Ini kita bungkus menggunakan daun pisang
pisang ya. Jadi ada dua jenis, yang masih fresh sama daun pisang yang kering, itu lebih awet dan tahan lama. Tapi kalau daun basah itu awetnya kurang, jadi tergantung permintaan aja. Digulung-gulung sama seperti bungkus lemper pada umumnya guys. Setelah banyak dibungkus tadi, baru kita masuk proses pengukusan ya, biar bisa lebih matang lagi, biar lebih enak lagi, lebih kenyal lagi, dan lebih nikmat lagi. Dikukus selama setengah jaman. Nanti setelah dikukus siap untuk dinikmati pastinya. Awetnya juga lama kok, bisa 10 harian untuk daun kering. Kalau daun basah itu 3 harian. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput lihat prosesnya dari awal sampai selesai. Terus kalau ada meniru bagaimana? Boleh ndak apa-apa, karena rezeki itu kembali dari Allah. Boleh semua usaha bisa ditiru, tapi kan udah takdir rezeki masing-masing. Jadi nggak khawatir sama sekali seperti pedagang di pasar jejer-jejer punya rezekinya masing-masing. Semakin kita ikhlas itu akan menambahkan rezeki kita. Masya Allah, baik banget ya guys. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain langsung hubungi di sini aja ya. Bisa dikirim-kirim juga kok. Terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat.